warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Siti Nur Fadilah, NPM 1901032035. Dari kelas PGMI A, Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Utsman bin Affan. Kakak akan menayangkan video pembelajaran tentang sejarah Utsman bin Affan. Kalian yang di rumah silakan menyimak penjelasan dari kakak ya. Selamat belajar. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy. Silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang Asyabitunal awalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan karena latar belakang dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap tatanannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Islam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Aus di Kufah. Tentu saja Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya untuk menggagalkan setiap serangan balik dari Kekaisaran Bizantium dalam membangun armada kapal tersebut. Gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterampilan orang Kristen lokal. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan di Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan sakte Kristen lain tak diakui oleh Kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Zatu Syawari. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di dataran saat Muawiyah memimpin pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan yang kuat untuk masuk ke
Armin yang melawan pasukan Bizantium daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat desa dan Muslim terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke Persia di bawah pimpinan Abdullah bin Amir. Penaklukan kerajaan Sasani tak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya orang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi kemenangan Muslimin di perang Qadisiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Pada tahun 650 Masehi dataran tinggi Iran dapat dikuasai. Dan pada tahun 651 Khurasan berhasil dikuasai Muslimin. Pada tahun ini pun raja terakhir Sasani telah tewas saat kabur dan peperangan melawan pasukan Islam. Selama masa Khalifahan Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasira, Khurasan, Sijistan, Siprus sampai mencapai Afrika Utara. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kombinasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks ini juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Bahkan, Utsman berhasil membangun administrasi khalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Kemudian di masa ini pula dibangunlah khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Dia juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman dan stabil. Namun, 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik dalam negeri. Akibatnya, ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Muncullah kekacauan ini akibat menunjuknya saudara-saudara Umayyah untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan membagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadap Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun dalam perjalanan, para pasukan mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri meskipun menghadapi bahaya kematian. Utsman bin Affan menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan para pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh para pemberontak atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti akan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam para pemberontak yang menguasai Madinah. Kemudian sahabat Nabi menunjuk sendiri khalifah barunya
Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman, namun tokoh-tokoh utama lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham belum tentang sejarah Khalifah Utsman bin Affan? Jika sudah, kakak mempunyai 5 pertanyaan dan yang akan dijawab oleh adik-adik di rumah. Sudah siap? Yang pertama, di mana Utsman bin Affan dilahirkan? A. Suriah, B. Turki, C. Taif, D. Madinah. Nomor 2, Utsman menjabat sebagai khalifah selama ... A. 15, B. 10, C. 12, D. 6. Yang nomor 3, bangunan sejarah yang direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah A. Masjid Nabawi, B. Ka'bah, C. Masjid Quba, D. Masjid Aqsa. Yang nomor 4, julukan untuk Utsman bin Affan adalah ... A. Daul Qorim, B. Nurjanah, C. Amanah, D. Zun Nurain. Yang nomor terakhir, kapan Utsman bin Affan terbunuh? A. 12 Zulhijjah 35 Hijriah, B. 25 Sya'ban 36 Hijriah, C. 17 Ramadan 89 Hijriah, atau D. 17 Zulqa'dah 35 Hijriah. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum kakak tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.